Sekarang kita akan bahas tentang laporan laba rugi atau income statement. Isi dari materi ini adalah berbicara mengenai net profit atau laba bersih. Goalnya adalah mencari net profit atau laba bersih. Seperti yang kita ketahui, laba itu didapatkan dari pendapatan dikurangi beban, itulah laba. Karena kita sudah tahu persamaan ini, sebenarnya untuk laporan laba rugi kita tidak harus menghafalkan akunnya satu persatu. Tinggal kita turunkan saja dari sini semua. Jika kita berbicara mengenai perusahaan dagang, lalu pendapatan kita dapat dari mana? Yaitu dari penjualan. Lalu beban kita dapatkan dari mana? Yaitu dari beban-beban usaha. Kita bisa memilih dari HPP atau harga pokok penjualan. Lalu ada beban penjualan, kemudian ada beban umum dan administrasi. Lalu kenapa kita harus membedakan ini satu persatu? Karena ini klasifikasinya berbeda. Harga pokok penjualan, kemudian ada biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan seperti gaji di bagian penjualan. Lalu beban iklan, beban perlengkapan toko, intinya yang berhubungan dengan penjualan. Lalu bedanya dengan umum dan administrasi itu apa? Untuk umum dan administrasi itu beban-bebannya yang tidak masuk dan tidak berhubungan langsung ke penjualan. Misalnya, gaji di kantor, biaya sewa, biaya surat menyurat, lalu biaya-biaya yang berhubungan dengan kantor. Lalu, untuk biaya listrik di mana? Ada yang mengklasifikasikan biaya listrik toko di sini, biaya listrik kantor di sini, dan ada juga yang memasukkan biaya listrik ke biaya umum dan administrasi. Itu semua tergantung kebijakan toko. Lalu apa saja komponen penjualan itu? Pertama ada penjualan, kemudian ada retur penjualan, dan ada juga yang namanya potongan penjualan. Dengan menghitung komponen-komponen tadi yang sudah disebutkan, kita bisa menghitung yang namanya net profit atau laba bersih. Ingat, Golder Income Statement adalah menunjukkan net profit atau laba bersih. Laba bersih didapat dari pendapatan dikurangi beban. Komponen pendapatan itu ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Beban itu ada HPP. Ada beban yang berhubungan dengan penjualan dan ada juga beban yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkonstruksi semuanya. Sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui bahwa laporan laba rugi akan kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama bernama single step dan yang kedua bernama multiple step. Tujuannya adalah sama-sama mencari profit. Semua terdiri dari pendapatan dan beban. Hanya strukturnya saja yang dibalik-balik. Bebannya apa dulu? Pendapatannya bagaimana?
yaitu struktur dari komponen yang dibalik-balik. Jika kita menggunakan single step atau multiple step, ujungnya, labanya, dan nominalnya akan sama.